Siapa yang tidak mengenal Pulau Seram? Pulau Seram merupakan pulau terbesar di Provinsi Maluku. Tidak heran jika sebagian orang Maluku yang ada di Pulau Ambon, Saparua Haruku, dan Nusa Laut meyakini bahwa leluhur mereka berasal dari pulau tersebut. Sose dalam tulisannya yang berjudul Seram dan Penduduknya mengatakan bahwa penduduk asli Pulau Seram saat ini adalah orang-orang Alifuru. Sebenarnya apa sih itu Alifuru? Kata Alifuru memiliki beberapa arti. Ada yang mengartikan Alifuru sebagai manusia awal, namun ada juga yang mengartikannya dalam dua kata, yaitu kata alif dan uru. Alif artinya awal atau pertama, dan uru artinya pemimpin. Jadi, Alifuru artinya orang pertama yang memimpin. Kolei juga mengatakan bahwa jauh sebelum masuknya bangsa Eropa di Maluku, konon telah ada dua suku Alifuru, yakni suku Pata Alune atau Halune dan Patawe Male atau disebut Memale. Pata Alune digolongkan ke dalam kelompok Pata Siwas, sedangkan Patawe Male merupakan kelompok Pata Lima. Salah satu penduduk asli Pulau Seram yang merupakan subsuku Alifuru yang masih ada hingga kini adalah orang Yalahatan. Secara administratif, wilayah mereka masuk ke dalam wilayah negeri Tamilau, Kecamatan Amahai, Kabupaten Maluku Tengah. Arti Yalahatan sendiri dalam bahasa setempat diartikan sebagai pagar. Penduduk Yalahatan mengaku jika mereka merupakan kelompok dari Pata Siwa Alune. Nah, hal ini bisa terlihat dari seringnya penggunaan kata siwa dalam kapata. Kapata merupakan salah satu bentuk tradisi lisan di Maluku. Kemudian, bentuk baileu tergantung atau bentuk panggung. Lalu ada batu pamal yang menghadap laut, dan mahar atau mas kawin yang berkelipatan 9. Jika kita menengok kehidupan orang Yalahatan, tidak seperti masyarakat di perkotaan, di mana kehidupan individu lebih menonjol. Orang Yalahatan masih menunjukkan ciri kolektivitas. Budaya tolong-menolong atau yang disebut tulun dromai merupakan hal umum yang dipraktikkan dalam kehidupan sehari-hari. Mulai dari aktivitas membangun rumah, baileu, berburu, dan pelaksanaan upacara-upacara adat selalu dilakukan secara bersama-sama. Walaupun telah berbaur dengan masyarakat luar, orang Yalahatan masih mempertahankan ciri khas dalam tingkah laku sosialnya. Dalam kehidupan sehari-hari, contohnya saja, kaum laki-laki biasanya menggunakan kaos atau kemeja dengan padanan kain atau celana panjang yang dilengkapi dengan ikat kepala merah. Nah, ikat kepala merah inilah yang menjadi ciri khas saat kita bertemu orang-orang Yalahatan. Orang-orang Yalahatan sangat menjaga Mateu Neulu atau ikat kepala merah. Bicara tentang bangunan di kampung Yalahatan, selain rumah-rumah tinggal, ada pula beberapa bangunan yang bisa kita jumpai, seperti sekolah dan tempat ibadah. Tapi, ada juga bangunan lain yang unik, yaitu bangunan adat yang masih berfungsi. Keberadaan 3 bangunan adat yaitu Usali, Rumah Soa, dan Rumah Posene menjadi hal unik di pemukiman orang Yalahatan. Apa sih menariknya bangunan adat ini? Yang pertama, Usali atau baileu. Usali atau baileu berfungsi sebagai tempat pertemuan adat. Biasanya digunakan untuk pelaksanaan rapat adat, pengangkatan raja, dan pelaksanaan upacara adat. Usali disanggah oleh 4 buah tiang utama yang disebut Ririmenam. Lalu 2 buah tiang panjang yang disebut Ririnane dan 2 buah tiang pendek lainnya yang disebut dengan Riri Ete. Letak bangunan Usali ini ada di antara rumah-rumah Soa. Apa sih rumah-rumah Soa ini? Rumah Soa atau Pamali merupakan rumah yang ditinggali oleh para perangkat adat orang Yalahatan. Masyarakat Yalahatan memiliki 4 buah rumah Soa atau Pamali. Pertama, rumah Soa Waleuru. Rumah ini disebut Luma Maina dan didiami oleh Latu atau Raja Tanah. Rumah Soa Waleuru memiliki julukan rumah perempuan. Di dalam rumah ini juga disimpan berbagai perlengkapan adat.
Berikutnya ada rumah Soa Maatoke. Nah, rumah ini disebut Luma Manuai. Sebagai pasangan rumah Soa Walewuru, rumah ini dijuluki rumah laki-laki dan didiami oleh Maatoke. Maatoke adalah jabatan panglima tertinggi. Maatoke mempunyai 2 ajudan yang memiliki gelar kapitan. Fungsi dari kedua kapitan ini adalah menjalankan ritual adat dan menyiapkan semua material bangunan adat. Mereka mendiami 2 rumah adat lainnya, yaitu rumah Kapitan Walewuru dan rumah Kapitan Solwena. Rumah-rumah Soa atau pamali ini dilarang untuk dimasuki oleh orang yang bukan berasal dari Soa itu sendiri. Nah, oleh karena itu, rumah-rumah ini disebut rumah-rumah terlarang atau rumah pamali. Selain rumah Usali dan rumah Soa atau pamali, ada pula 2 rumah khusus untuk kaum perempuan. Rumah ini diperuntukkan bagi perempuan ketika pertama kali mendapat haid dan saat melahirkan, yang disebut dengan Luma Posene. Rumah Posene dilarang didekati oleh kaum laki-laki. Orang Yalahatan berkomunikasi dengan bahasa mereka sendiri. Mereka menggunakan bahasa Proto-Maluku Tengah bagian timur, tapi dengan dialek Yalahatan yang disebut dengan Sow. Aktivitas mata pencarian utama orang Yalahatan adalah menjadi petani dan nelayan. Aktivitas ini dijalankan secara tradisional. Sistem pemerintahan adat Yalahatan dipimpin oleh seorang raja yang disebut Raja Tanah atau Latu Tanah atau Raja Walewuru. Raja memiliki fungsi sebagai mediator penghubung leluhur dan menjaga semua perlengkapan upacara adat orang Yalahatan. Selain itu, Raja Tanah juga merupakan ahli ramal. Raja dapat menerawang siapa yang akan meneruskan posisinya. Hal tersebut karena jabatan Raja Tanah adalah jabatan yang diturunkan secara turun-temurun. Aktivitas semacam ini biasanya disebut dengan tikalau. Raja Tanah juga selalu dimintakan pendapatnya dalam berbagai hal, seperti memilih tempat rumah dan waktu panen yang baik. Dalam melaksanakan pemerintahan, Raja dibantu oleh Maatoke atau kapitan tertinggi di negeri Yalahatan, dan Maatoke memiliki tugas untuk menjalankan semua ritual adat dan menyiapkan material bangunan adat, serta menjalankan fungsi pertahanan dan keamanan di Yalahatan. Tugas-tugas tersebut tentunya tidak sendirian. Maatoke dibantu oleh 2 orang ajudan yang disebut Kapitan Lewuru dan Kapitan Solwene. Sebagian besar orang Yalahatan masih menganut agama suku atau kepercayaan. Baru masyarakat sisanya menganut agama lain seperti Islam, Kristen, Protestan, dan Katolik. Masyarakat Yalahatan hidup dalam damai. Meskipun mereka hidup dalam 4 agama yang berbeda, namun mereka saling menghargai satu dengan yang lain. Bahkan mereka masih menerapkan budaya saling tolong antar sesama. Ada filosofi dalam bahasa setempat, Siwa Saimai, 5 Saimai, yang artinya siapapun bisa datang, siapapun bisa membangun negeri. Itulah bentuk keterbukaan orang-orang Yalahatan.